kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin kan bagian dari yang intinya itu adalah faktor-faktor persebaran flora dan fauna adalah kita mempelajari tentang sebaran bioma di dunia. Kemudian kita juga mempelajari tentang sebaran fauna di dunia. Jadi ada bioma ini adalah flora, sedangkan ini adalah fauna. Jadi kita akan membahas tentang flora dan fauna di dunia. Kemudian apa tujuan untuk mempelajari materi ini? Kenapa harus dipelajari? Nah, karena yang pertama kita harus mensyukuri apa yang ada di sekitar kita itu adalah hal yang mendukung kehidupan kita. Kita harus memiliki rasa ingin tahu. Memiliki rasa ingin tahu ini untuk mengetahui seberapa besarkah peran mereka itu untuk kehidupan kita. Kemudian kalian bisa bertanggung jawab, melakukan pengamatan, kemudian kalian bisa menganalisis persebaran flora fauna, kemudian kalian juga bisa memahami peta persebaran flora fauna di dunia. Kemudian manfaat belajar, kita mengetahui persebaran flora dan fauna, kemudian kita juga bisa mengetahui jenis-jenis persebaran flora dan fauna. Kemudian langkah-langkah, hari ini kita mempelajari yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, kalian bisa mengumpulkan data, mengolah data, kemudian nanti kalian berdiskusi dengan teman, setelah itu kalian presentasikan, setelah itu baru kita melakukan evaluasi. Ini ada beberapa gambar penampakan alam. Ada 6 gambar. Ini kira-kira apa yang kalian lihat ini? Apa yang kalian bisa simpulkan? Cair. Nanti ini apa hewannya? Beruangnya akan mati. Akan terancam punah. Silakan dijelaskan. Yang dimana di sana di tempat tinggal itu ada iklimnya, ada suhunya, ada produsen konsumen, sehingga di sini ada nanti yang namanya rantai makanan. Jadi pergerakan kehidupan ada di situ. Nah, kemudian yang namanya bioma itu bisa dikatakan bioma apabila di dalamnya ada terdapat unsur-unsur kehidupan. Yang dikatakan bioma apabila di dalamnya terdapat komunitas klimaks. Ini artinya adalah ada tulisannya, ada hutan hujan tropis. Cirinya dia memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, di daerah itu tropis memiliki curah hujan itu di atas 2000 mm per tahun. Ini sangat basah. Hutan gugur. Kalau bioma hutan gugur ini dia memiliki curah hujan 75 sampai 1000 mm per tahun. Terdapat 4 musim, 4 gurun. Nah, di sini ada gurun memiliki curah hujan sangat rendah, kering ya daerahnya, kemudian tanahnya kering, sudah yang pernah yang taiga itu di dalamnya hanya hutan cemara saja atau hutan pinus. Ini disebut sebagai hutan konifer atau hutan sabana. Sabana ini adalah jenis padang rumput yang masih ada pohonnya. Tundra ini terdapat di daerah kutub karena memiliki daerah iklim yang sangat suhu yang sangat tinggi. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas. Kita untuk menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan flora fauna. Untuk menekan laju pemanasan suhu bumi serta mitigasi ketahanan iklim. Lalu bagaimana gambaran perubahan iklim dan pemanasan global dari Indonesia? Dunia kini menghadapi fase nyata imbas dari pemanasan global dan perubahan iklim. Sejumlah fenomena alam mulai dirasakan penduduk bumi, mulai dari suhu bumi yang semakin hangat, meningkatnya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga naiknya permukaan air terbalik. Demikian berbanding antara binatang hewan-hewan, tetapi Apa sih pengaruh kalau seandainya terjadinya perubahan iklim global? Apa sih pengaruhnya untuk flora dan fauna? Jadi diskusikan dengan teman kelompoknya, dibandingkan di tempat tidur tempat duduknya. Ini satu kelompok berempat, silakan. Ada di sini. Iya, jadi kan terkikis karena berkali lebih banyak. Biasanya berkurang daratan, terus influensi yang lain. Jadi permukaan tidak masuk ke dalam
kan. Terus kan jadi asin akhirnya. Oh iya, bagian dari asin itu ya. Ya udah. Mari ya. Karena terjadinya pemanasan global yang disebabkan efek rumah kaca yang disebabkan oleh gas-gas rumah kaca yang terkumpul oleh polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan cahaya matahari terpantul kembali ke bumi. Yang kedua, dijelaskan dampak apa saja yang muncul apabila pembangunan TikTok. Oh iya, efek dampak rumah kaca dampaknya adalah pencairan kutub utara, terkikisnya daratan, naik air laut, matinya terumbu karang yang akhirnya menyebabkan habitat flora dan fauna menghilang dan menjadikan habitat flora dan fauna tersebut punah. Solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut: minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC, hemat listrik, hemat air, minimalisasikan penggunaan plastik, minimalisasikan penggunaan kertas dan tisu, daur ulang, reboisasi, dan gunakan energi alternatif. Oke, kelompok lain silakan untuk menanggapi atau untuk bertanya. Coba silakan. Bagaimana cara menghentikan pemanasan global sementara kendaraan pembantu semakin meningkat dan transportasi umum itu kan itu juga menyebabkan kemacetan. Solusinya bagus sekali. Kita sekarang siapa ya, Sandiaga Uno kalau Luhut gitu lagi kerja sama Elon Musk buat Tesla biar jadi diganti pakai listrik. Gitu transportasi juga udah banyak mobil listrik cepat, kereta cepat. Ada yang listrik. Ya, kita udah ada energi alternatif, udah bukan. Oke, silakan. Gimana cara mengurangi masalah sedotan yang pakai plastik? Ya kan beberapa tahun kebelakangan banyak disaranin untuk membeli sedotan yang besi, sedangkan sedotan yang besi itu harganya masih cukup lumayan dan tidak terjangkau. Ini akibat tidak follow Instagram Sandiaga Uno. Sandiaga Uno di yang bukan G20 ada juga yang bahas itu juga, ada dari Kepulauan Riau kalau nggak salah bikin alternatif pakai sedotan dari bambu dan itu harganya murah kok. Ya, tapi belum masih dalam proses distribusi, masih kecil, iya masih belum, sedang proses. Jadi sedotan dari bambu. Bambu ada, itu enak dipakai katanya dan murah. Pemanasan global itu yang pertama dapat memicu banyak bencana yang berujung pada penggunaan spesies, contohnya kurangnya spesies yang bergantung pada es, terus yang berkurangnya daratan, intrusi air laut, terus matinya terumbu karang. Menyelesaikan masalah itu ada hemat air, menggunakan transportasi umum dan sepeda, menggunakan penggunaan alat fenomena CFC. Ini dari ini cara solusinya apa tadi? Yang pertama itu hemat air. Kalau misalnya airnya kayak udah penuh gitu, langsung matiin, nggak boleh buang-buang air. Terus menggunakan transportasi umum dan sepeda, kayak jangan menggunakan berlebihan. Oke, jadi beralih kepada transportasi umum. Kan kalau misalnya kita mau naik transportasi umum kan itu kayak banyak polusi, mengurangi polusi. Jadi mungkin lebih terjaga kan lingkungan sekitar juga. Bagi ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan, silakan. Atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Kan katanya kita harus beralih ke transportasi umum, sedangkan di transportasi umumnya sendiri juga udah desek-desekan. Itu gimana tuh? Contohnya kayak di jam-jam rush hour, di jam kereta, untuk kereta doang. Transjakarta juga itu pernah parah dah pokoknya, mantap. Desek-desekan. Kalau kita udah menerapkan itu pasti kan pemerintah juga lebih banyak juga kan transportasi umum. Iya, pasti lebih dibanyakin juga. Jadi kalau seandainya beralih ke transportasi umum, pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengubah mindset masyarakat Indonesia itu mau beralih ke transportasi umum. Sementara yang kita lihat transportasi umum di Indonesia itu kan kayaknya banyak masalahnya yang membuat tidak nyaman. Nah, berarti pemerintah ngapain? Yang pertama memperbanyak armadanya, yang kedua
jaraknya dekat kayak lebih baik jalan atau Ini diawali karena ada karbon dioksida ya. Efisiensi, kemudian efeknya menyebabkan industri, kemudian solusinya yaitu menggunakan 3 reuse, recycle. Oke, saya kira seluruh kelompok sudah diwakili oleh 3 kelompok tadi, dan untuk kelompok yang tidak maju tidak apa-apa, tapi tetap mengumpulkan LKPD yang sudah diberikan. Setelah pembelajaran ini selesai, masih pada tahap kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulannya intinya kita tuh harus peduli dengan lingkungan sekitar kita agar efek rumah kaca atau global warming atau pemanasan global itu efeknya berkurang. Oke, tepuk tangan dong. Ada yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bagus itu tadi yang disampaikan oleh teman kamu, bagus. Jadi dengan adanya kita memperhatikan lingkungan, kemudian kita mengurangi efek pemanasan global, itu artinya kita melindungi flora fauna yang ada di bumi kita. Kan kita sudah pelajari tentang bioma dan kawasan-kawasan flora dan fauna. Kalau mereka kita lindungi, berarti mereka juga melindungi kita. Karena kan sebagian besar hidup kita itu didukung oleh flora dan fauna. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang sudah ada. Ini berdasarkan Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah 18. Nah, di Al-Quran pun juga menjelaskan bahwa manusia itu adalah khalifah. Jadi manusia itu adalah pemimpin. Manusia itu adalah yang bisa mengelola bumi kita. Bumi ini dikelola oleh manusia, maka lestarikanlah, dijaga, jangan membuat kerusakan. Kemudian untuk evaluasi silakan nanti dikerjakan. Sudah ada, saya bagikan di link formulir ini, nanti dijawab. Silakan dijawab, nanti saya tunggu sampai pukul 2. Untuk pelajaran pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna di Indonesia. Sehingga nanti silakan dibaca-baca buku paket yang ada sumber yang ada di kalian. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, silakan untuk bertanya. Paham? Paham. Oke, terima kasih. Jadi kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, kemudian bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Dan kita tutup untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa. Kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih apabila mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga